Chapter 24, Pengadilan Bawah Tanah Mok 1. Cube memiliki berbagai medan buatan yang dibuat untuk memungkinkan pelatihan yang lebih efisien, gunung, bukit, gua batu kapur, gua vulkanik, del. Setiap lingkungan memiliki monster bonekanya yang unik, dan secara alami, ada juga dungeon buatan yang dibuat dengan teknologi sihir mutakhir. Pelatihan tempur hari ini agak istimewa. Seperti yang dikatakan Kim Soo-hyuk, ada 2 kelas yang berpartisipasi dalam pelatihan tempur hari ini. Kami berkumpul di luar gua yang menakutkan. Pintu masuk yang seperti terowongan hitam itu sepertinya mengeluarkan energi yang tidak menyenangkan. Dan memang, gua itu penuh dengan perangkap dan monster boneka. Di antara mereka akan ada monster nyata dan jebakan maut yang dipasang oleh jin. Saya sudah bisa merasakan diri saya gemetaran. Hari ini, kamu akan memasuki gua ini dengan kelas lain. Sebagai latihan bersama, sebuah tim dari setiap kelas akan bergabung bersama untuk membentuk satu tim. Petik 2. Nama pelatihan ini adalah Mock Dungeon Trial. Kadet akan membentuk tim beranggotakan 8 orang dan mengalami dungeon buatan. 200 kadet akan berada di dalam dungeon artifisial tingkat besar ini, jadi orang hanya bisa membayangkan seberapa besar itu. Sekarang, bergabunglah dengan timmu yang biasa. Saya mencari Yoyonha, yang menatap pintu masuk gua dengan gugup. Fakta bahwa Yoyonha gugup menunjukkan betapa mengancamnya pintu masuk dungeon. Aku gemetaran. Saya juga, lihat, aku merinding di lenganku. Petik 2. Jin Hoseng dan Hazuki mendekat, membuat keributan. Taruna lain juga menemukan tim mereka, dan 200 taruna cepat dibentuk menjadi 50 kelompok. Selanjutnya, kami akan mengumumkan pasangan tim Anda. Sebagai catatan, kadet dengan nilai tertinggi dipilih untuk menjadi pemimpin tim. Petik 2. Kim Soo-hyuk menekan jam tangannya, memproyeksikan hologram dari daftar tim. Sama dengan. Tim 1. Kelas Veritas, tim Kim Soo-ho. Kelas Dunia, tim Jo Yun-ah. Sama dengan. Kim Soo-ho menjadi tim dengan seorang gadis bernama Jo Yun-ah. Di samping catatan, Jo Yun-ah adalah karakter pengisi generik, yang peran utamanya adalah bertindak angkuh di depan Kim Soo-ho sebelum menyadari kebesaran dirinya. Tetapi apakah penulis bersama mengizinkannya? Saya mendekati Jo Yun-ah. Jo Yun-ah memiliki kepribadian yang lebih buruk. Untungnya, itu satu-satunya perubahan. Saya berdoa untuk Kim Soo-ho yang akan menderita di bawah siksaannya. Sama dengan. Tim 2. Kelas Veritas, tim Shin Jong-hak. Kelas Dunia, tim Kain. Sama dengan. Saya tidak tahu banyak tentang tim 2. Sejujurnya, saya belum pernah mendengar tentang Kain. Sama dengan. Tim 3. Kelas Veritas, tim Chae Na-yun. Kelas Dunia, tim Sven. Sama dengan. Tim 3, yang dibentuk persis seperti dalam skenario novel, adalah tim yang harus diwaspadai. Sven adalah karakter yang berbahaya. Di luar, ia adalah seorang siswa internasional dari Jerman yang naksir Chae Na-yun. Sven adalah seorang siswa bintang di negaranya, yang telah berjalan di jalur elit sejak ia masih muda. Dalam perjalanan pesawatnya ke Korea, ia kemungkinan membayangkan dirinya berada di puncak peringkat Cube. Namun sayangnya, Cube dipenuhi dengan karakter yang menantang surga. Sven tidak bisa mendekati bakat mereka, dan sekarang dia berjuang dengan kompleks inferioritas dan rasa kekalahan. Frustrasi terpendamnya akan meledak selama persidangan dungeon ini. Hasil. Sven akan datang untuk menjual jiwanya kepada seorang jin. Tapi itu tidak akan terjadi hari ini. Dia hanya akan memilih untuk membentuk kontrak setelah berjuang dengan keputusan selama sehari. Setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Tapi laptop saya jelas mengingatkan saya tentang perubahan pengaturannya. Sven, kelemahan mental meningkat. Peluang yang meningkat secara signifikan untuk jatuh ke budak iblis selama pengadilan Mock Dungeon. Kata kuncinya adalah, selama. Itu berarti insiden itu akan terjadi hari ini. Ini adalah masalah yang sangat serius. Saya menatap tim 3. Halo, Na-yun. Aku melihatmu di klub berburu. Petik 2. Secara kebetulan, Sven mengulurkan tangannya ke Chae Na-yun pada saat itu. Matanya penuh kasih sayang, tetapi Chae Na-yun menjawab dengan tatapan apatis. Ya, berapa umurmu? Aku seusia denganmu. Sementara itu, tim lain diumumkan, tetapi seluruh perhatian saya terpusat pada Sven. Saya ingin menasihati Chae Na-yun untuk tidak memperlakukannya dengan kasar seperti yang biasa ia lakukan dengan orang lain. Tim 8. Kelas Veritas, tim Yoyonha. Kelas Dunia, tim Jaiden. Petik 2. Pada saat itu, tim 8 diumumkan. Aku merasa seperti pernah mendengar tentang Jaiden sebelumnya. Saya segera melihatnya di buku pengaturan saya. Karena dia tidak memainkan peran penting dalam cerita, hanya ada ringkasan singkat tentang karakternya. Jaiden. Kuat khas di depan lemah, lemah di depan karakter kuat. Sekitar 7/5/10 dalam potensi. Cukup kuat untuk diintai oleh Essence of the Stride. Halo gelombang haha. Jaiden mendekati kami dengan tawa yang hangat. Dia memiliki tampilan barat yang umum dengan mata coklat tua dan hidung tinggi.
Pada saat yang sama, sebuah peringatan muncul di laptop saya. Pengaturan Jaiden juga telah diubah. Jaiden, potensi meningkat dari 7,5 menjadi 8. Potensinya meningkat 0,5 poin secara keseluruhan. Potensi adalah angka yang saya berikan pada karakter untuk dengan mudah memperkirakan potensi keseluruhannya. Itu bukan nomor yang merupakan bagian dari dunia ini. Jelas, potensi Kim Suho adalah 10 sebagai potensi karakter utama seharusnya, sedangkan Chai Na-yun adalah 9,5. Bahkan jika seseorang bekerja sepanjang hidup mereka, tidak mungkin untuk mengejar perbedaan 0,5 poin ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya peringkat potensial itu. Dan sekarang, potensi Jaiden telah meningkat setengah poin. Kamu pasti Yo Yonha. Senang bertemu Anda. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Petik 2. Ah, ya, senang bertemu denganmu. Jaiden mengulurkan tangannya. Saya bertanya-tanya apakah Yo Yonha akan menjabat tangan seseorang dalam pertemuan pertamanya. Pertanyaan saya terjawab di saat berikutnya, ketika Yo Yonha siap mengambil tangannya. Di sebelah saya adalah Kim Jingyu, Oh Sojung, dan Lee Saung. Ini adalah Jin Hoseng, Hazuki, dan Yi Hajin. Petik 2 tanda tanya petik 2. Untuk sesaat, aku meragukan telingaku. Siapa Yi Hajin? Apakah dia sengaja melakukan ini? Saya Kim Hajin. Bagaimanapun, Yo Yonha berbicara dengan Jaiden dengan penuh kasih sayang sementara rekan-rekan satu timnya juga mendengarkan. Saya tidak tahu apakah dia sudah menentukan Jaiden menjadi seseorang yang berpotensi dan mengelola citranya, tapi tetap saja itu pemandangan yang menarik. Aku penembak jitu. Senjata utama saya adalah busur. Petik 2. Milik tanganku. Milikku adalah perisai. Kim Jingyu, Oh Sojung, dan Lee Saung memperkenalkan diri. Hazuki, Jin Hoseng, dan aku kemudian memperkenalkan diri. Pendekar pedang. Kan. Petik 2. Aku menggunakan kapak. Petik 2. Saya menggunakan ini. Saya mengangkat pistol pelatihan. Meskipun saya memiliki Desert Eagle, yang merupakan senjata yang jauh lebih baik, para kadet dilarang menggunakan senjata pribadi dalam ujian untuk menguji kemampuan murni mereka. Tentu saja, saya punya Desert Eagle yang disimpan di tempat yang nyaman, di dalam stigma. Karena saya bisa menggunakan kekuatan sihir stigma seperti yang saya kehendaki, menciptakan ruang ekstra dimensi untuk menyimpan Desert Eagle tidak sulit dilakukan. Ah, kamu pria itu. Pria yang memilih senjata. Saya mendengar tentang Anda. Petik 2. Rasanya aneh melihatmu secara langsung. Mata ketiga orang itu berbinar dengan minat, tetapi sebagai target minat mereka, saya tidak bisa mengatakan itu adalah perasaan yang menyenangkan, karena mata mereka seolah mengatakan, saya setidaknya lebih baik daripada orang ini. Apakah Anda membuang-buang hadiah? Atau apakah hadiahmu tidak cukup baik? Petik 2. Tapi itu masih lebih baik daripada kejujuran yang kejam. Aku berbalik ke arah sumber suara. Seperti yang diharapkan, Jaiden tersenyum licik. Tidak ada seorang pun di tim saya, jika hanya dalam nama, membela saya. Saya tidak berharap banyak dari Yo Yonha, tetapi Jin Hoseng dan Hazuki juga tidak mengatakan apa-apa. Agak mengecewakan, tetapi saya mengerti mengapa. Rumor tentang aku berkeliling kelas Veritas tidak pada tingkat bercanda. Hal-hal seperti menggunakan posisi saya sebagai kadet Kyuup untuk memeras atau memperkosa seorang gadis, sementara itu tetap diam di Kyuup karena semua orang lebih kuat, dan pergi ke Seoul setiap akhir pekan untuk menikmati wanita dan minum alkohol. Praktis saya adalah kejahatan masyarakat. Dan setelah hari ini, rumor ini pasti akan menyebar ke kelas lain. Saya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yah, setidaknya SP saya akan naik banyak. Semuanya, bersiap-siaplah. Tugas tim telah berakhir sebelum saya perhatikan, dan para kadet dengan cepat mulai bergerak pada kata-kata Kim Soo-hyuk. Masuk satu persatu mulai dari tim 1. Ayo pergi. Kim Suho berteriak dengan gagah berani dan memimpin. Jo Yun-ah mengikutinya dengan wajah kesal. Yo Yeon-ha-si, aku dengar kamu nomor 1 di antara pendukung tahun ini. Haha benarkah? Saya mendengar banyak tentang Jaiden-si. Saya pikir instruktur menganggap tim salah. Kami terlalu diuntungkan. Petik 2. Tidak, begitulah tim. Ketika ada satu orang yang luar biasa. Saya yakin Anda tahu sisanya. Mudah untuk melihat bahwa Yo Yeon-ha-si memiliki bagasi untuk dibawa. Petik 2. Sementara itu, Yo Yeon-ha dan Jaiden mengobrol. Bahkan dari sudut pandang saya, Jaiden melakukan pekerjaan yang baik tidak terlalu jauh dan membuat Yo Yeon-ha senang. Dia adalah pembicara yang baik tidak cocok dengan seorang siswa sekolah menengah. Mungkin aku seharusnya mendekati Yo Yeon-ha dengan cara yang sama. Tim 8, masuk. Kim Soo-hyuk memberi sinyal giliran tim kami. Kami berdelapan berjalan melewati gua. Formasi itu sempurna. 3 prajurit di depan, pendukung di baris kedua, penembak jitu di ketiga, dan 1 prajurit di baris terakhir. Setelah berjalan sebentar, kami sampai di persimpangan. Ada 8 jalur untuk dipilih. Jalan mana yang harus kita ambil? Yo Yeon-ha berbicara kepada saya untuk pertama kalinya hari ini. Jingyu, bagaimana menurutmu? Jaiden juga menanyakan penembak jitunya. Sekali lagi, penembak jitu sering bertindak sebagai pencari jejak. Aku tidak tahu. Ambil jalan ke-6. Saya berjalan dan berdiri di depan jalan ke-6.
Namun, jalur ke-6 kemungkinan akan sulit. Sebenarnya, kesulitan jalannya teratur. Dengan kata lain, jalur ke-6 memiliki tingkat kesulitan 6. Tapi Chae Nayun seharusnya memilih jalan ini, jadi aku tidak punya pilihan lain. Jika Sven mengontrak Jin di sini hari ini, Chae Nayun tidak akan bisa menanganinya sendirian. Mari kita ambil jalan ke-6. Apapun yang terjadi, saya tidak dapat kehilangan karakter yang benar dengan potensi 9,5. Tidak hanya kisah masa depan akan berantakan, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi dunia ini. Hah, siapa kamu untuk memberitahu kami kemana harus? Lakukan saja apa yang dia katakan. Yo Yonha menyela Jaiden, sangat menyenangkan mengetahui bahwa saya dipercaya sebagai Pathfinder. Dia mungkin terlihat seperti itu, tetapi matanya luar biasa. Terlihat seperti apa? Apakah Anda harus mengatakannya seperti itu? Petik 2. Petik 2. Aku memuji kamu. Bagaimanapun, tim kami berjalan ke jalur ke-6. Jalan setapak itu sunyi senyap dengan hanya angin kering dari pintu masuk yang mengenai punggung kami. Setelah 10 menit berjalan dalam ketegangan tinggi, kami akhirnya menemukan target. Di depan, ada monster. Mengedipkan matanya yang menakutkan dan mengerjap-ngerjapkan lidahnya adalah monster yang dikenal sebagai salamander. Dengan ukuran tubuhnya, tampaknya peringkat menengah rendah yang terbaik. Tetapi monster yang bisa menggunakan 4 elemen air, angin, bumi, api sulit untuk ditangani, dan salamander menggunakan elemen yang paling merusak, api. Kamu bisa melihatnya? Tanya Yo Yonha. Itu salamander. Itu harusnya saklar. Petik 2. Begitu kita mengalahkan salamander, pemandangannya akan berubah. Adungeon adalah ruang ekstradimensial yang dibuat dengan kekuatan sihir. Awalnya mungkin terlihat seperti gua, tetapi begitu saklarnya ditarik, bagian dalamnya bisa berubah sepenuhnya. Lebih sering daripada tidak, saklar Dungeon adalah monster tertentu. Petik 2. Kamu benar-benar bisa melihat. Saya tidak percaya kamu. Petik 2. Jaiden bergumam ragu. Aku memberitahumu tentang itu karena aku bisa melihatnya. Dengarkan aku, brengsek. Petik 2. Dia mulai membuatku jengkel. Apa katamu? Petik 2. Cek, diam. Kalian berdua, bersiaplah untuk pertempuran. Petik 2. Yo Yonha menghela nafas saat dia mengangkat cambuknya.